Bismillahirrahmanirrahim. Tak baleni meneh fa illam yaqdir mongko lamun ora mampu sapa musolli, ora mampu alal qiyami ing atase ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardhu. Jikalau berdiri itu adalah rukun dari beberapa rukunnya salat, terus kalau tidak mampu bagaimana? Bi an lahiqathu kelawan yen to tetemu hu ing musolli tetemu apa masyaqqatun masyaqqah kepayahan syadidatun kang banget la tuh tamalu kang ora iso disangga apa masyaqqah yang tidak bisa ditahan fil adati ing dalem kebiasaan. Contone kadawrani sirati bis safinati kaya nyere sirahe wong kang numpak kapal. Kadawrani sirati bis safinati kaya mubenge nyere sirahe wong kang numpak kapal. Kok ada mongko lungguh sapa musolli. Kaifa halih kepriye sa'a karep sapa musolli. Lil khabari krana none hadis as-sahih kang sahih apa khabar. Rupane khabar fa illam tastati ay al-qiyamah fa qa'idan. Fa illam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira. Ora mampu, ora kuwasa sapa sira. Ai al-qiyamah tegese ora mampu ing ngadeg. Ai al-qiyamah tegese ing ngadeg faqaidan mongko halih lungguh. Contohnya seperti orang yang naik kapal karena mungkin ombaknya besar atau bagaimana sehingga dirinya merasa tidak nyaman untuk sholat, sehingganya dia merasa berputar-putar kepalanya, maka dia bisa duduk karena adanya hadis yang mengatakan ketika memang tidak mampu untuk berdiri maka boleh untuk duduk. Walau syara'a lamun tumandang sapa musolli tumandang fis surati ing dalem maca surah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Falahu mongko iku tetep keduwene musolli. Falahu mongko iku wenang keduwene musolli. Falahu mongko iku wenang keduwene musolli al-qu'udu utawi lungguh emang liukam milaha supaya nyempurnaake sapa musolli nyempurnaake ing surah. Cuman ketika Fatihah dia memang mampu untuk berdiri. Lah terus waktu membaca surat dia tidak mampu, maka dia boleh untuk duduk. Boleh untuk duduk, tidak wajib, boleh untuk duduk membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Terus kemudian karena nggak mampu untuk meneruskan berdirinya, dia duduk untuk melanjutkan membaca surah pendek. Setelah itu dia berdiri, kemudian dia rukuk. Cuman seperti yang saya terangkan tadi pagi, ketika memang tidak mampu untuk melanjutkan berdiri hingga dapat membaca surat, sebaiknya lebih utama dia mencukupkan Al-Fatihah saja langsung kemudian rukuk tanpa membaca surat. Karena membaca surat itu adalah hukumnya hanya sebatas sunnah hayat. Kalaupun terlanjur membaca surat, semula Al-Fatihah berdiri masih kuat, membaca surat masih berdiri masih kuat, karena panjang yang dibaca suratnya, akhirnya tidak mampu untuk menyelesaikannya. Misalkan yang dibaca Iqra Al-Alaq, baru di pertengahan dia tidak mampu. Terus bagaimana? Apakah dia duduk? Ya memang dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Setelah duduk dia berdiri kemudian rukuk.
kalaupun dia berinisiatif setelah membaca sebagian surat Al-Alaq, dia tidak mampu, daripada duduk dia lanjutkan untuk rukuk, artinya dia hentikan suratnya kemudian dia rukuk, maka hal seperti itu tidak diperintahkan. Seorang musalli ketika tidak mampu meneruskan membaca surat dalam keadaan berdiri, tidak ada tuntutan untuk menyudahi surat yang dia baca tanpa menyelesaikannya langsung dia rukuk. Tidak ada perintah atau tuntutan seperti itu. Kalau memang nggak mampu ya sudah, duduk, selesaikan suratnya sampai selesai akhir ayat, terus kemudian berdiri lalu rukuk. Wa kadzalan koyok mengkono lau syara'a fis surati falau al-qa'udu yukammilaha lau kana lamun ta'on sapa musalli iku idza shalla ing dalem nalikane salat sapa musalli salate mau faridan hale izin. Kalau dia salatnya sendiri, sholat mongko salat sapa musalli iman hale ngadeg. Au ma'a jama'atin utawa sertane jamaah. Atau kalau dia nanti sholatnya bersama dengan jamaah, pergi ke masjid sholatnya, ya maka sholat mongko sholat sapa musalli qaidan hale nunggu. Karena kebiasaan seseorang kalau dia sholat sendiri itu mungkin lebih cepat daripada dia sholat di masjid. Perbedaannya kebanyakan di bacaannya imam, karena kan dikeraskan kadang-kadang bacaannya, disunahkan untuk mengkeraskan bacaan imam. Kadang-kadang suratnya kalau sendiri yang dibaca itu yang pendek-pendek, tapi kalau ikut jamaah imamnya yang dibaca yang panjang-panjang. Apalagi imamnya itu hafal Al-Quran, maka ya kadang yang dibaca 1 lembar, 2 lembar, maka akan menambah durasi waktu untuk sholat. Lah karena dia sudah tua atau bagaimana keadaannya, dia tidak mungkin untuk berdiri terlalu lama. Akhirnya ketika dia sendiri, dia bisa sholat dalam keadaan berdiri. Tapi nek karo jamaah iku gak kuat nek karo ngantek. Maka bagaimana? Pilih jamaah apa pilih sholat dewe? Engko nek sholat dewe pahalane siji tok. Nek karo jamaah 27. Tapi minusnya aku engko lungguh pas jamaah. Padahal sholate wong lungguh karo wong adeg iku beda. Falahu cuman hanya di sholat sunnah. Sholatnya orang yang bisa berdiri terus dia milih duduk itu beda pahalanya. Falahu mangkaiku wenang keduwene musolli ayu sholliya utawi arep yen to salat sapa musolli ma'ahum sertane jamaah qaidan hale lungguh. Maka dia diperbolehkan sholat bersama dengan jamaah meskipun dalam keadaan duduk, karena memandang jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya meskipun ada banyak pendapat di satu mazhab Syafi'i, dia mengatakan fardu kifayah, dia mengatakan sunnah muakkad. Cuman di mazhab lain jamaah itu adalah termasuk syarat sahnya sholat. Nek gak jamaah gak sah sholatnya. Nah karena memandang jamaah itu begitu penting, begitu besar pengaruhnya yang menjadi pembahasan banyak ulama, akhirnya lebih dipilih mending jamaah meskipun lungguh daripada dewe tapi ngadeg, daripada ngadeg tapi dewe. Waroka'alan rukuk sopo musolli sing lungguh ai al musolli tegese wong kang sholat sholate qaidan halih lungguh. Wa qallu ruku'ihi utawi luwih sithik-sithike ruku'e musolli qaidan iku ayan hanya yen to bungkuk sapa musolli qaidan
bungkuk hatta yakuna sehingga ana sapa musolli qaidan ana iku muhadhiyan wong kang nganceri jabhatahu ing batuke musolli qaidan nganceri ma ing bagian kuddama rubbatai kang tetep ing dalem ngarep dengkul lorone musolli qaidan ma ing bagian kuddama rubbatai kang tetep ing dalem ngarep dengkul lorone musolli qaidan. Ketika orang itu sholatnya duduk, sholat duduk itu bisa dengan seperti ini bersila, bisa dengan tawarruk seperti tasyahud akhir, bisa dengan iftirosh seperti tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama itu yang iftirosh. Iftirosh itu duduk yang digunakan untuk ya selain duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, juga untuk duduknya orang yang sholat ketika tidak mampu untuk berdiri, dan juga duduk tasyahud akhirnya orang yang ingin mengerjakan sunnah abad. Ketika subuh lupa tidak kunut, bahkan tidak lupa, sengaja malah dia tinggalkan kunut, tapi karena dia merasa kok ada yang kurang, kok gak enak, akhirnya dia mengambil alternatif kesunahan sujud sahwi. Nah, maka dia boleh sujud sahwi, cuman tanpa adanya unsur kesengajaan. Nek dia sengaja pengen mengerjakan sujud sahwi dengan sengaja pula meninggalkan kunut, itu tidak boleh, Tapi gara-gara hal lain, karena tanpa adanya unsur kesengajaan, terus dia sujud sahwi, nggak apa-apa. Atau mungkin karena lupa, ya nggak masalah. Nah, maka nanti duduknya tasyahud akhir itu lebih baik iftirosh. Tidak harus, tapi lebih baik iftirosh. Dan nanti ketika dia sholatnya dengan duduk, maka rukuknya bagaimana? Rukuknya dia bungkukkan badannya sampai dahinya itu kira-kira sejajar dengan lututnya, bagian depan lututnya. Itu urut, ketika lututnya dengan dahi itu urut, agak dicondongkan seperti ini. Lawal afdalu taising luwih utama, rukuk yang lebih utama bagi sholatnya orang yang duduk. Ai akmalu tegese luwih sempurnane rukuk. Wa huwa wal afdalu taising luwih utama ai akmalu tegese utawi luwih sempurnane rukuk. Wa huwa iku wa huwa enak awune yo. Awune enak. Mboten. Ben akeh enak awune. Mun aku mari enak awune. Huwa ya afdal atau akmal. Aku awune enak. Yang penting kira awune. Enggak garai angel. Wal afdalu tasawwu wa utama akmalu tegese luwih sempurnane rukuk. Huwa ya akmal utawa afdal iku ayu hadiya yen to nganceri sapa musolli, mensejajarkan sapa musolli, mensejajarkan jabhatahu ing batuke musolli, disejajarkan dianceri mahala sujudi ing panggonan sujude musolli. Ketika pengen menghendaki rukuk yang sempurna bagi orang yang duduk dalam sholat, itu lebih baik dia tekankan lagi badannya, jadi nanti dia bisa pas sejajar dengan tempat sujudnya. Jabhatnya itu loh, dahinya bisa sejajar dengan tempat sujudnya. Nek mbungke saetik itu hanya sebatas depannya lutut, tapi nek dicondongkan lagi itu
itu nanti dia bisa mencapai atau sejajar dengan tempat sujud. Nah itu yang sempurna. Wa ruku'ul qaidi utawi ruku'e wong kang salat lungguh fin nafli ing dalem salat sunnah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ruku'e wong kang ora mampu. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ruku'i ghairi qadirin. Nek di bahasa Arab ruku'i ghairi qadirin iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ruku'i ghairi qadirin. Ketika orang yang sholat sunnah dia duduk, terus rukuknya bagaimana? Ya sama seperti rukuknya orang yang tidak mampu mengerjakan sholat fardu dengan berdiri. Wahuma utawi aqallur ruku'i wa afdaluhu, aqallur ruku'i wa afdaluhu tawa akmaluhu iku ala mizani ruku'il qaimi, tetep yang ngatasé timbangane ruku'e wong kang ngadeg. Tetep yang ngatasé timbangane ruku'e wong kang ngadeg. Artinya seperti rukuknya orang sholat dalam keadaan berdiri. Sama fil muhadati ing dalem oleh nganceri. Fil muhadati ing dalem oleh nganceri. Ai bin nisbati tegese kalawan mempertimbangkan, kelawan milang-milang ilan nadhari maring ningali, ilan nadhari maring fa innahu rono sak temene musolli, entah dalam keadaan berdiri, duduk atau tidur miring atau terlentang, iku yusannu den sunahake likullin keduwene musolli yang qaiman au qaidan au muttaji'an au mustalqiyan. Likullin keduwene saben-saben musolli qaiman qaidan muttaji'an mustalqiyan. An-nadhru utawi ningali disunahake oga utawi ya disunahake apa an-nadhru ningali, disunahake apa an-nadhru ningali ila maudhi'i sujudihi maring panggonan sujude musolli. Keliru. Ila maudhi'i sujudihi maring panggonan sujude kullin. Ila maudhi'i sujudihi maring panggonan sujude kullin. Jadi rukuknya orang yang sholat dalam keadaan apapun itu disesuaikan dengan standarnya rukuknya orang yang berdiri. Artinya dengan mempertimbangkan kalau orang sholat dalam keadaan berdiri itu ketika rukuk juga masih disunahkan untuk melihat tempat sujudnya. Jadi orang itu ketika sholat memang ada kesunahan untuk memperhatikan tempat sujudnya. Seperti pada permasalahan berdiri, seseorang harus menegakkan tulang punggung dan pinggangnya meskipun tanpa menegakkan lehernya. Karena kenapa? Karena lehernya disunahkan untuk dengkluk nih, bahasa Inggrisnya apa? Ditundukkan. Agar kenapa? Agar bisa melihat tempat sujudnya. Qala andika sinten Izzuddin ibnu Abdissalam, Izzuddin ibn Abdissalam. Fi man ing dalem permasalahane wong ittaqo kang ngedoi sapa man, ngedoi asyubhati ing pira-pira perkara syubhat. Boleh asyubhati, boleh asyubhati. Fadha'ifa nuli lemes sapa man ittaqa asyubhati, lemes anil qiyami saking adeg wal jum'ati lan salat Jumat. Fadha'ifa nuli lemes sapa man ittaqa asyubhati anil qiyami saking adeg wal jum'ati lan salat Jumat. Jadi aslinya itu ada yang bertanya kepada Syekh Izzuddin ibn Abdussalam. Dari seorang laki-laki yang
dalam hidupnya itu menjauhi perkara-perkara sing subhat. Perkara subhat itu bagaimana? Perkara yang masih belum jelas halal dan haram, karena masih adanya peninjauan lebih lanjut antara dalil yang memperbolehkan dan dalil yang mengharamkan. Di sisi lain, dalilnya itu menuntut untuk hukum haram, yang lain untuk menuntut untuk hukum yang halal. Cuma masih belum jelas, masih ada pertentangan dan masih diperdebatkan. Cara bahasanya sih remang-remang, sih belawur, belum begitu jelas. Itu perkara yang subhat. Misalkan setelah jamaah di kamar dia lihat sakunya, kok nggak ada uang saya, apa jatuh di masjid? Yang dia kerjakan kembali ke masjid untuk memastikan apakah benar jatuh di situ. Ternyata ada di depan pintu masjid tuh uang yang sama nominalnya dengan uang yang hilang miliknya. Lah itu nanti dihukumi subhat. Iya kalau itu uangnya, kalau uangnya orang lain kan belum adanya bukti kalau itu memang uangnya. Nggak ada CCTV kok soalnya. Nah itu kan perkara yang subhat. Lebih daripada itu, misalkan ada sabun di kamar mandi, atau mungkin sampo, itu mungkin sengaja ditinggal, berarti kan kalau sengaja kan halal. Atau mungkin tertinggal tanpa dia sadar yang memiliki, berarti kan haram kalau diambil, kan bukan miliknya. Nah itulah perkara yang subhat, masih diperdebatkan, masih masih dibingungkan antara boleh dan tidak. Itu perkara yang subhat. Nah ketika ada seseorang laki-laki yang ditanyakan kepada Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, yang dia selalu menjauhi perkara yang subhat, bahkan sampai dia makan itu hanya untuk tujuan, dia makan hanya bertujuan untuk agar dia tidak mati. Ya tasilu ala ma'kulin sudu ar-roma. Jadi nek orang Arab mati gak bakal makan, sangke subhate, sangke wira ini coro-coro. Sehingga karena kebiasaan seperti itu, dia pun akhirnya kan lemes. Dan yang mangannya ora kok mangan sing enak, mangan sing tumbuh ning gone bumi tok. Mangan sing tumbuh-tumbuh ning bumi, berarti mangannya godhong-godhongan. Ya mungkin sego tapi lawe godhong-godhongan. Pokoknya makanannya itu adalah makan yang buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Terus kemudian dia akhirnya kan lemes dengan perbuatannya itu sendiri, memprioritaskan meninggalkan perkara yang subhat, sampai dia cukupkan makannya hanya untuk agar dia tidak mati. Nek dia arep mati lagi mangan. Lah nek pokoknya luwe banget, orang kerasa nek arep cepat nyawa nek dene gak bakal mangan. Itu pemuda yang ditanyakan kepada Syekh Izzuddin. Nah karena hal seperti itu, akhirnya dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat Jumat. Orang tuh kalau nggak makan minimal 2 minggu itu masih bisa hidup. Ngombe tok terus gak makan, itu sih sore. Pokoknya anggar iso melek lah uripate. Mbok urip pendekne turu utawa mlaku yo gak patek kuat, nggawa teken, yang jelas dia masih hidup. Kalau beberapa survei mengatakan orang yang tidak makan sama sekali, hanya minum tok, hanya bertahan selama 2 minggu. Ngombe tok. Tapi sebaliknya orang yang tidak minum, hanya makan saja, itu maksimal bertahan 5 sampai seminggu. Karena seperti itu dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat Jumat, dan juga tidak mampu untuk melaksanakan sholat jamaah, dan juga tidak mampu untuk mengerjakan fardu dalam keadaan berdiri. Maka jawabnya bagaimana? Jawabnya seperti ini. Lah apakah hal seperti itu
ketika ada pemuda seperti itu, apakah memang dibenarkan? Wahai Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, jawab beliau, la khaira fi wara'in yuaddi ini biro enak sing loro ta? Abdi wonten. Loro Anu teli, Pak. ora tapi tasdid loro berarti yuaddi kenapa yuaddi Oh, mboten Pak, setunggal. fi wara'in ing dalem wirai yuaddi ila isqati faraidillahi ta'ala. Maknane ngene, la khaira ora ana kebagusan iku maujud. Fi wara'in ing dalem wirai. Menjauhi perkara sing subhat iku dianggep wirai. Yuaddi kang nekake apa warok, ila isqati faraidillahi ta'ala maring gugurake fardune Allah Ta'ala. Maring gugurake fardune Allah Ta'ala. Maka tidak ada kebaikan sama sekali. Perbuatan pemuda seperti itu tidak dibenarkan. Andai kata dia makan, kan dia bisa mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Dia bisa datang Jumatan. Dia bisa mendatangi sholat jamaah. Nah, gara-gara dia subhat, menjauhi subhat, ben wirai, dia nggak mampu untuk mengerjakan jamaah Jumat, sholat dalam keadaan berdiri ketika fardu. Fa'il lam yaktir mongkolamun orang mampu sapa musalli, orang mampu anal kumudi ing atase lungguh, bi anna ladhu gambare yen to merkole, hu ing musalli sing qaid, merkole apa al-masyaqqatu kepayan as-sabiqatu kang dhisik apa masyaqqah yang sangat berat sehingga tidak dapat ditanggung lagi sesuai dengan adatnya manusia, lumrahe manusia. Ketika tidak mampu untuk duduk, maka bagaimana? Ittaja'a mongko turu miring sapa musalli. Ittaja'a mongko turu miring sapa musalli wujuban kelawan wajib. Miring emang ala jambi ing atase lambunge musalli. Mustaqbilan hale wong kang madhep lil kiblati maring kiblat. Madhep pemang diwajihi kelawan wajahe musalli. Muqaddami badani lan bagian ngarep awake musalli. Muqaddami badani lan bagian ngarep awake musalli. Jadi ketika memang dia tidak mampu untuk duduk, ada solusi lain agar seorang tidak meninggalkan sholat, itu dengan cara tidur miring, dengan menempatkan posisi wajah dan bagian depan badannya itu mengarah ke kiblat. Nah, cara wong Indonesia berarti miringnya berarti dia bisa ke kiri juga bisa ke kanan, artinya bisa mujur ngidul ya bisa mujur ngalor. Cuman yang lebih baik itu mujur ngalor. Jadi lambungnya yang kanan itu berada di mepet dengan tanah. Wal jambu utawi lambung alai manungkang tangan. Al-tija'u tegese turu miring alai ing atase al-jambi al-aimani. Iku afdhalul luweh utama. Ini lebih utama itu tidurnya lambung yang bagian kanan itu menempel di tanah atau di tempat yang dia tiduri. Balik itija'u balik utawi turu miring alal aisari ing atase lambung kiwa bila udrin kelawan tanpa onone udzur. Alal aisari ing atase lambung kiwa bila udrin kelawan tanpa udzur iku makruhun dan makruhake. Tapi nek turune miring emang mujur ngidul, nek kaya orang Indonesia berarti mujur ngidul, padahal andai kata mujur ngalor ndekne iso, ya berarti kuwi kena hukum makruh. Fa illam yaqdir mongko lamun ora mampu sapa musalli alal ittijai ing atase turu miring. Turu miring iku maksudnya piye ya mang bil makna kelawan
makna asabiki kang wis dhisik dengan menghadapkan muka dan bagian depan badannya menghadap kiblat dan menjadikan lambungnya kanan sebagai tumbuannya. Itu bil makna asabiki seperti itu. Nek gak mampu piye? Ya istalqa mongko turu mulumah sapa musolli. Istalqa mongko turu mulumah sapa musolli. Turu mulumah mang ala dhahrihi ing atase gegere musolli. Ala dhahri ing atase gegere musolli wa akhma sahu lan iki akhmas itu ini loh ya, bagian telapak kaki yang ketika digunakan untuk melangkahkan kaki ada bagian tidak terkena tanah, karena kan telapak kaki agak cekung ke dalam kan, bagian yang dalam itu. Nah itulah yang namanya akhmas. Wa akhmas sahulan iku apa ya, cekungan delamaan, cekungan apa, cekungan telapak kaki lorone musolli utawa ledoke delamaan lorone musolli. Nah ledoke delamaan lorone musolli itu yang dihadapkan ke kiblat ketika dia sholat dalam keadaan terlentang. Lil kiblati maring kiblat, lil kiblati maring kiblat. Wa akhmasahu mang apa mang takyo mutadak wae ya. Wa akhmasahu utawi delamaan utawi ledoke delamaan lorone musolli utawi ledoke delamaan lorone musolli iku lil kiblati tetep maring kiblat, tetap maring kiblat. Itu terlentang berarti dia gunakan punggungnya untuk tumpuan dia terlentang. Terus kemudian dia tegakkan apa delamaan itu, telapak kakinya dia tegakkan sehingga nanti bagian dalamnya yang tidak terkena tanah ketika dia melangkah itu bisa menghadap ke kiblat. Hal seperti itu tadi li khobarin Nasai krono hadis Imam Nasai. Fa illam tastati sapa sira famustaqiyan mongko hale wong kang turu mulumah. Famustaqiyan mongko hale wong kang turu mulumah. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa musolli wujuban kelawan wajib. Ngangkat roksahu ing sirahe musolli diangkat qalilan kelawan sithik, qalilan kelawan sithik. Ngangkat emang bisain nganggo suwiji-wiji atau kelawan suwiji-wiji. Misalkan dengan bantal, dengan apa? Dengan kayu, dengan batu bata atau batu. Yang jelas dia gunakan sebagai bantal di kepalanya agar kepalanya, wajahnya itu bisa mengarah ke arah kiblat. Diangkat kepalanya tadi itu lihat tawajjah supaya madhep sapa musolli ilal kiblati. Iya bener. Madhep sapa musolli ilal kiblati maring kiblat biwajhi kelawan wajah musolli muqaddami badani lan bagian ngarep awake musolli. Hadza utawi ikilah yarfa'u ra'sahu bisyai'in liyatawajjaha ila akhirih. Hadza utawi ikilah yarfa'u ra'sahu bisyai'in liyatawajjaha ila kiblati. Hadza utawi ikilah yarfa'u ra'sahu bisyai'in ila akhirih iku fi ghairi ka'bah tetep ing dalem sakliyane Ka'bah. Iku fi ghairi ka'bah tetep ing dalem sakliyane Ka'bah. Jika memang musolli yang sholat dalam keadaan terlentang sehingga diwajibkan untuk mengangkat kepalanya agar menghadapkan wajah dan badan bagian depannya ke kiblat, itu jika memang jauh dari Ka'bah atau berada di luar Ka'bah. Lawa illa lamun ora fi ghairil ka'bati wa ila lamun ora fi ghairi ka'bati jaza mongko wenang lahu keduwene musolli sing mustalqiyan atau lahu keduwene mustalqi ya gak apa-apa. Apa al istilqa'u
turu mlumah ala dhahrihi ing atase gegere musolli lan oleh meneh turu mlumah wa ala wajhilan ing atase wajahe musolli. Artinya bagaimana? Tidak wajib untuk mengangkat kepalanya, cukup menelentangkan tubuhnya dengan menumbuhkan punggungnya belakang dan menengadahkan wajahnya. Li'annau karena sak temene kelakuan iku kaifama halih kepriye iku kaifama tawajjah halih kepriye madhep sapa musolli fahuwa mongko utawi musolli iku kaifama tawajjah halih kepriye madhep sapa musolli fahuwa mongko utawi musolli iku mutawajjihun wong kang madhep iku mutawajjihun wong kang madhep lidus en maring bagian minha saking Ka'bah. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono jaza lahu al istilqa'u ala dhahrihi wa ala wajhihi. Ya memang seperti itu ketika dia berada di dalam Ka'bah itu dia boleh tidur hanya sebatas terlentang saja tanpa menambahkan bantal atau sesuatu yang semisalnya di bawah kepalanya. Ketika memang tidak adanya sakfun ilam yakun lamun ora ono laha kaduwene Ka'bah apa sakfun payon utawa iyup apa sakfun payon utawa iyup. Lah nek enek sakfun bagaimana? Ya imtana mongko kacegah apa al istilqa'u turun rumah ala dhahrihi ing atase gegere musolli min ghairi ayyarfa'a saking yento saking sakliyane yento ngangkat sapa musolli. Ngene wae, min ghairi ayyarfa'a saking tanpa yento ngangkat sapa musolli mustalqiyan min ghairi ayyarfa'a saking tanpa yento ngangkat sapa mustalqi utawa musolli sing istilqaan ngangkat ra'sa ing sirahe musolli. Kalau ada sakfunnya, kalau ada iup-iup, nek atap-atapnya Ka'bah memang ya maka wajib untuk menengadahkan kepalanya dengan cara membuat bantal di bawah kepala. Wayu mi'ulan awe isyarah sapa musolli wujuban kelawan wajib in ajaza lamun to apes sapa musolli andzalika saking mengkono-mengkono saking mengkono-mengkono istilqa andzalika saking mengkono-mengkono istilqa awa isyarah bi ra'sihi kelawan nganggo ya kelawan to nganggo sirahe musolli isyarah mang kanggo polir ruku'i kaduwene ruku' was sujudi lan sujud. Kalau dia tidurnya terlentang pas sholat maka dia gunakan kepalanya untuk isyarah sebagai pengganti rukuk dan sujud. Wajib dan wajib. Dan wajib apa ya kunarap yang ta'ala. Apa ya kunarap yang ta'ala apa ima'uhu. Apa ima'uhu isyarai musalli atau mustalqi. Isyarai sujudi keduwene sujud. Ono iku aksara luwe akeh. Apa ima. Iku aksara luwe akeh apa ima. Qadra imkani kelawan kadar kongange musolli. Qadra imkani kelawan kadar kongange musolli. Li annal maysura karena sak temene perkara kang gampang. Karena sak temene perkara kang gampang iku layas kutu ora gugur apa maysur. Iku layas kutu ora gugur apa maysur. Bil maksuri kelawan perkara kang anyar. Bil maksuri kelawan perkara kang anyar. Ketika sholatnya mampunya hanya dengan tidur terlentang maka dia gunakan kepalanya ini, lehernya artinya sebagai isyarat untuk dia rukuk dan sujud. Nek rukuke sakmene berarti ditambah ya. Jadi nek ndang rukuke sakmene untuk rukuk berarti sujudnya butuh rodok sebatas dia mungkinnya seperti apa. Di sana kayak apa? Kenapa kok seperti itu? Harus ada perbedaan. Wali wujubi tamyizi krana wajibe
perbedaan bainahuma ing dalem antarane sujud lan ruku liwujubi tamyizi krana wajibe perbedaan atau beda bainahuma ing dalem antarane ruku lan sujud wajib alal mutamakini ing atase wong kang mungkin wong kang mampu. Fa illam yakdir mongko lamun ora mampu sapa musalli ta mustalqi alal imai ing atase aweh isyarah biro sihi kelawan sirai musalli atau mustalqi nek gak mampu piye isyarah menggunakan kepalanya ya auma'a mongko aweh isyarah sapa musalli bitorfihi kelawan telapuan meripate musalli ai bitorfi basorihi kelawan telapuan meripate musalli buat isyarah ila af'ali sholati maring piro-piro penggaweane sholat ya karena mungkin sakitnya stroke atau apa hanya mampu menggerakkan kedipan matanya ya maka dia buat isyarah sesuka hatinya. Yang jelas adanya isyarah itu beda. Ketika mungkin berdiri dia membiarkan matanya terbelalak. Terus waktunya rukuk dia kedep 1 kali mungkin. Untuk sujud kedep 2 kali. Dengan kedipan mata sebisanya dia bagaimana? Dengan kedipan-kedipan. Apa mungkin sujude rukuke rada mrip langko sujude merem atau bagaimana jelas ada isyarat dengan menggunakan kelopak matanya. Fa ilam yakdir mongko lamun orang mampu sapa musalli ala imai ing atase aweh isyarah gak mampu karena matanya sudah tidak digerakkan tapi sik krungu masih sadar masih krungu cuman hanya terbatas dia mendengar saja gak iso mengembalikan apa yang dia dengarkan apa yang dia rasakan gak ada responnya cuman dia masih tahu masih bisa berpikir oh ini adalah anaknya ini bapaknya ini suaranya ibunya oh ini baunya bau minyak wangi dari temannya itu masih bisa dia artinya akalnya masih berfungsi anal imai ngatasi awa isyarah fitorfi kelawan telapuan meripate musalli ilaiha maring af'alis sholat ajra mongko nek gak mampu yo ajra mongko nglakokake sapa musalli al arkana ing pira-pira rukun jami'aha yos kabehane arkan dilakokake ala qalbi ing atase atine musolli ma'as sunani sertane pira-pira kesunahan insya Allah munto karep sapa musolli bi ayu masila gambare yen to gawe perumpamaan sapa musolli gawe perumpamaan nafsal ing awak dhewe ne musolli ko iman ing wong kang ngadeg baro tianan wong kang ruko wahalan eleng-eleng kaza kaya mengkono sak banjuri yo kesajidan wa i'tikalan wa fatihatan dan seterusnya pokoknya semuanya toha kaza lan ha eleng-eleng kaza kaya mengkene sak banjuri li anau krana sak temene ajr arkan ala qalbihi iku al memakinu perkara kan mungkin. Maka ketika tidak mampu dia boleh menggugurkan kewajiban sholatnya dengan menjalankan sekian perbuatan atau rukun-rukun sholat dalam hatinya. Dia bayangkan dalam hati dia itu berdiri membaca Al-Fatihah. Dia bayangkan dia membaca surat ketika pengen mengharapkan kesunahan. Dia bayangkan dia ruko dalam hatinya. Bayangnya awake dhewe dekne ruko. Aku bayangnya aku sholat. Bayangnya sampai dia salam. Sudah seperti itu. Itu solusi terakhir. Fa ini itu kila mongkola monto
apa mongko lamun tombungkem apa lisanuhu lesane musolli ajra mongko nglakokake sapa musolli al qiraata ing wacan keliru ya jo ajra mongko nglakokake sapa musolli al qiraata ing maca Fatihah al qiraata ing maca al Fatihah wa ghairu lan saliyane qiraah dilakokake ala qalbi ing atase atine musolli kadzalika hale kaya mengkono-mengkono ajra arkani ala qalbi. Jadi penggambaran yang awal itu hanya tidak bisa bergerak saja, cuman masih bisa bibirnya membaca Al-Fatihah, masih bisa membaca takbir bisa. Jadi Al-Fatihah selesai, dia Allahu Akbar, dia bayangkan dia ruku. Dia baca kesunahan saat ruku, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, dia bayangkan dia bangun dari ruku, tidak Rabbana lakal hamdu terus setelah itu dia takbir lagi Allahu Akbar, dia bayangkan dia turun untuk melaksanakan sujud, dia baca bacaan sunnah dalam sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Setelah itu dia takbir Allahu Akbar, dia bayangkan dia bangun dari sujud. Seperti itu. Lalu yang terakhir kimang ketika memang sudah tidak adanya kemungkinan menggerakkan lesannya untuk membaca bacaan-bacaan yang wajib dalam sholat, ya maka dia memberlakukan seperti af'al-af'alnya. Rukun nenggone sholat kan ada 3, ada sing sifatnya af'aliyah, pekerjaan kayak ngadeg, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Ada yang ada yang qauliyah, itu membaca Al-Fatihah, membaca salam, tasyahud, takbiratul ihram. Ada yang sifatnya qalbiyah, yaitu niat. Nah, ketika tidak mengenal semuanya, maka semua aqwalu sholat dijalankan dalam hatinya. Wala taskutulan ora gugur anhu saking musolli saking uwong apa as-sholatu sholat madam aklu sabita. Sholat tidak akan pernah terlepas tuntutannya kepada setiap orang selama akalnya itu masih berfungsi. Karena adanya keterkaitan hubungannya orang mukallaf dengan tuntutannya Allah. Wala tasqutu anhu as-sholatu madam aklu sabitan liwujud di mana taklifi wa mata qadaru ala martabatin minal maratibi as-sabiqati asna as-sholati lazimahu al-ityanu biha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana